Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kalau kami akan mempresentasikan tentang integrasi flowchart database yang sudah kelompok kami buat, buat. Oke, kelompok kami mendapatkan tema parkir di area mall. Nah, di sini kelompok kami memilih contoh dari mall yang ada di Jakarta. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Syauki dengan NIM 2403006. Lalu rekan saya Nur Aida dengan NIM 2403002. Selanjutnya yang terakhir Fatimah Juliantika dengan NIM 240300108. Oke, baik, kita tidak berlama-lama, langsung kita mulai. Nah, di sini kami ada 3 bagian, yaitu yang pertama pengendara, yang kedua ada mesin parkir, dan yang ketiga ada petugas gerbang. Baik, bisa dilihat, kita mulai dari pengendara. Pengendara menuju pintu gerbang. Selanjutnya, mesin mendeteksi kendaraan. Nah, jika gagal, bisa meminta pertolongan pada petugas gerbang. Jika berhasil, truk akan keluar. Lalu pengendara akan mencari tempat untuk parkir. Nah, setelah pengendara ingin keluar, pengendara akan menuju ke gerbang keluar, yaitu tempat di mana petugas gerbang ada. Nah, di bagian loket untuk keluar, petugas memvalidasi tiket parkir. Apakah benar mobil atau kendaraan tersebut milik sang pengendara? Nah, jika tidak valid, petugas akan membantu menyelesaikannya. Jika berhasil, jika benar, pengendara akan melakukan bayaran. Jika sukses, petugas akan membuka pelang pintu. Lalu, pelang itu akan terbuka. Lalu selesai. Pengendara keluar dari area parkiran. Selanjutnya, dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Nur Aida. Silahkan. Ya, baik. Yang pertama itu ada mesin mendeteksi kendaraan. Strukturnya ada 3, plat nomor, jenis kendaraan, dan warna kendaraan. Plat nomor dengan keterangan kode unik yang digunakan identitas kendaraan. Contohnya itu ada plat P377 misalnya itu. Yang kedua, jenis kendaraan. Jenis kendaraannya itu bisa mobil atau motor. Terus warna kendaraan, keterangan fisik kendaraan. Misalnya warna merah atau hitam. Yang selanjutnya, pengendara mencari slot parkir. Strukturnya ID lantai dengan keterangan kode unik untuk setiap lantai. Nah, biasanya itu setiap lantai itu ada kode uniknya. Jadi biar tidak bingung. Yang kedua, nama lantai. Keterangan lantai. Misalnya ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lain-lain. Yang ketiga, status ketersediaan. Jumlah tempat parkir yang tersedia. Nah, karena kita mengambil contoh mall di Jakarta itu biasanya ada apa sih namanya? Buat keterangan itu keterangan parkir tersedia atau tidaknya. Jadi biar pengendara itu tidak bingung. Yang itu update terakhir. Dan keterangan status terakhir diperbarui oleh sensor mesin parkir. Cukup. Selanjutnya dijelaskan oleh Fatimah. Yang ketiga ada petugas memvalidasi tiket parkir, yaitu struktur database-nya yaitu ada 4, ID validasi, ID tiket, ID petugas, hasil validasi. Untuk ID validasi keterangannya yaitu ID transaksi unik yang dibuat
Yang keempat, ada pengendara melakukan pembayaran. Struktur database-nya ada 4, yaitu ID pembayaran, ID tiket, metode pembayaran, status transaksi. Untuk ID pembayaran, keterangannya yaitu nomor unik untuk setiap kali pembayaran. ID tiket menghitung total biaya lama kendaraan parkir dan jenis kendaraan. Metode pembayaran, pengendara bisa melakukan cara pembayaran. Status transaksi, yaitu status final dari proses pembayaran. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Oke, baik. Ini bagian terakhir yang kelima, yaitu mesin membuka pelang parkir. Nah, terdapat 4 struktur database. Yang pertama, log gerbang. Yang kedua, ID tiket. Yang ketiga, waktu aksi. Dan yang keempat, hasil aksinya. Oke, yang pertama, log gerbang. Jejak audit untuk semua instruksi dengan pelang gerbang. Yang kedua, memastikan pelang hanya terbuka jika status pembayaran berhasil. Nah, seperti yang saya katakan tadi, jika gagal, petugas akan membantu menyelesaikan administrasinya. Lanjutnya yang ketiga, waktu aksi. Mencatat waktu dan tanggal yang tepat ketika pelang gerbang diinstruksikan untuk terbuka. Terakhir, hasil aksi. Status akhir setelah mesin mencoba untuk membuka pelang. Baik, terima kasih sudah menonton sampai saat ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton hingga akhir ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.